Halo Handai Tolan, balik lagi di mini vlog Reza Zianur Rahma dengan cerita-cerita terseru-seru seputar perfilman. Anjas. Kali ini kita akan membahas tentang learning journal ya teman-teman. Tentang unsur-unsur dari kelompok berapa ini? Kelompok 2, yaitu teknik produksi film yang kelompoknya oleh Ahmad Faisal, Sarah Salsabila, dan Batrisya Oriza Sativa. Kelompok kedua, kita pembahasan ke pertama yaitu unsur-unsur film. Setiap unsur film dihasilkan seorang tenaga kreatif, hendaknya dilihat kreatif dengan unsur-unsur filmnya. Namun masing-masing unsur film memang bisa dinilai secara terpisah-pisah. Hal ini lazim dilakukan dalam penjurian perjurian di sebuah festival film. Misalnya, Festival Film Indonesia antara lain menyelenggarakan Piala Citra bagi unsur sutradara terbaik, penulis skenario, aktor dan aktor terbaik, dan masih banyak yang lainnya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, unsur naratif. Unsur naratif ini berhubungan dengan aspek cerita film. Setiap film atau fiksi tidak mungkin lepas dari unsur naratif karena dalam cerita pasti memiliki unsur-unsur yang seperti tokoh, masalah konflik, lokasi dan waktu. Seluruh elemen tersebut membentuk unsur naratif. Secara keseluruhan elemen tersebut berinteraksi satu sama lain untuk membentuk, saling berinteraksi suatu sama lain untuk membantu sebuah jalinan peristiwa yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Lanjut ke unsur sinematik. Nah, inilah orang-orang yang suka ngomong sinematik tapi nggak tahu apa itu unsurnya. Saya akan menjelaskan ya teman-teman. Unsur sinematik ini merupakan aspek teknik dalam produksi sebuah film. Sinematografi adalah pelakuan terhadap kamera dan filmnya, serta hubungan kamera dan objek diambil. Editing adalah transisi sebuah gambar shot demi shot atau gambar. Suara adalah segala hal yang dalam filmnya mampu kita tangkap dalam melalui indera pendengar. Kalau sinematik, tahu nggak sih kalau bikin sinematik kayak motor gitu, tahu kan? Yang kayak anak-anak ngabers. Nah, itu kan harus ada soundnya yang untuk mendukung angle per angle, kayak jadi bagus banget nih videonya. Nah, itulah yang dikatakan sinematik, teman-teman. Saling berkreasi dan membentuk kesatuan film yang utuh. Dari gambar shotnya diambil angle yang paling bagus, terus soundnya yang menarik untuk didengar sesuai dengan temanya. Mau dia ngambil apa, gimana pun apa yang dia mau, terserah, yang penting bagus. Definisi pembuatan film pada masyarakat sinema dalam hal ini adalah kru film. Terdapat hierarki profesi yang dikategorikan oleh tahapan proses dalam pembuatan film sinematik. Hierarki dapat memberikan struktur kerja, setidaknya mempermudah pendelegasian pekerjaan pada masing-masing divisi. Director juga disebut dengan sutradara, memiliki otoritas dan peran kunci dalam keseluruhan proses pembuatan film, serta mengontrol segala aspek kreatif, visual, skenario, konten, dan plot ceritanya. Kalau misalkan produser, mengorganisasikan, mengendalikan segala hal yang berkaitan dengan dana produksi. Kalau produser ini lebih ke nyari duitnya, teman-teman. Kalau eksekutif produser adalah ini investornya. Kalau proses memfasilitasi segala bentuk kebutuhan produksi, memastikan kebutuhan dan penjadwalan setiap harinya, serta garis dan dari si produksi tersebut. Kita lanjut ke divisi pembuatan film. Produksi asisten membentuk
first as asisten direktur dalam menyiapkan set operasi dan membantu bidang produksi dalam pekerjaan umum. Dan unit manajer mirip seperti tugas asisten manajer, namun pada pekerjaan yang bersifat sekunder seperti peran koordinator, transportasi, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin penjelasan kemarin tuh masih banyak ya teman-teman, dan kemarin juga ngebahas tentang resensi film Ayat-Ayat Cinta yang disutradarai Guntur Soeharjoto dan produser Mondojo Panjabi dan skenario Alim Sudio dan Ivan Ismail. Pemeran Fadi Nuril, Tajtanah, Safira, Klesia Islan, Dewi Sandra, Nur Fauzia, Panji Pragiwaksono, Ari Untung, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin sekian dulu Learning Journal vlog ini. Saya Reza Zurrahman, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.